Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Negeri 1 Lehan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru UPTD SDN Negeri 1 Lehan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk acara diseminasi budaya positif. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif UPTD SD Negeri 1 Lehan. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Negeri 1 Lehan. Kemudian acara selanjutnya penyampaian materi oleh CGP atau calon guru penggerak. Dan yang terakhir susunan acara penutup. Baik, sambutan Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Lehan dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu Guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillah Hirobbil Alamin, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah kita hari ini bisa berkumpul di ruangan ini untuk acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung program pendidikan guru penggerak ini, terutama penerapan budaya positif di sekolah ini. Pendidikan guru penggerak ini terutama dengan penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Lehan. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita bisa lebih paham tentang penerapan budaya positif di sekolah dan akan memberikan dampak yang lebih positif pada sekolah kita yang tercinta ini. UPTD SD Negeri 1 Lehan, harapan saya semoga CGP dapat menularkan ilmu dan memberikan perubahan yang lebih positif bagi SD Negeri 1 Lehan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak Angkatan 10 UPTD SD Negeri 1 Lehan, yaitu
Bapak Burhanuddin SPD, kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih buat MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat UPTD FJN 1 Leha. Nah, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur ini dapat tugas dari CGP angkatan 10 ini untuk membuat aksi nyata budaya positif. Jadi budaya positif ini saya bikin untuk memenuhi tugas dari CGP ya, angkatan 10. Slide Pak selanjutnya. Oke, tujuan kegiatan pada hari ini yang pertama adalah berbagi ilmu untuk melakukan kerjasama. Jadi tujuannya adalah untuk berbagi ilmu. Karena kenapa? Karena ilmu yang saya dapat selama ini kalau tidak saya bagikan ke sesama itu juga tidak ada manfaatnya. Makanya tujuannya adalah untuk berbagi ilmu, melakukan kerjasama dan juga berbagi kerjasama. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pendidikan. Nah, sekarang saya tanya, tujuan pendidikan ini apa sih? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Tujuan dari pendidikan, iya Bu Juli, apa? Mikrofonnya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya tujuan pendidikan itu yaitu mendidik anak bangsa ya untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Juli, kasih tepuk tangan. Ada yang lain nggak tujuan dari pendidikan ini? Misalnya ada yang lain atau pendapat lain? Contohnya, ayo siapa? Iya Bapak. Oke, siap. Septi. Selain itu, selain menuntun untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, selain itu juga pendidikan bertujuan untuk membentuk atau menebalkan karakter siswa, kemudian mengarahkan sehingga anak sesuai dan memiliki atau mewujudkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan bantu Septi. Terima kasih Septi ya. Jadi tujuan kita seperti itu. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi tujuan pendidikan yang akan kita bahas adalah tujuan pendidikan sesuai dengan Ki-Hajar Dewantara. Ya. Jadi baik, sebelum kita bahas tentang filosofi pemikiran Ki-Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, biar gak ngantuk kita speaking dulu ya. Siap Bapak Ibu? Oke. Nah, speakingnya ini ikuti kata saya. Paham ya? Paham ya? Ikuti kata saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kata saya. Nah, contoh gini. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebeknya ada berapa? Nggak konsentrasi. Ulangi lagi. Ikuti kata saya. Ini kata kuncinya ikuti kata saya. Ya. Sapi, sapi, kerbau, kerbau. Kerbaunya ada berapa? Nah, nggak konsentrasi lagi. Coba dilihat. Ikuti kata saya. Berarti kan nggak konsentrasi. Ya, ikuti kata saya. Ulangi lagi. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayamnya ada berapa? Nah, berarti yang konsentrasi Bu Yuli sama Bu Septi. Ya, jadi ikuti kata saya. Yang saya katakan yang diikuti bukan jumlah ayam atau bebeknya. Paham? Nah, itu ya. Jadi kalau suruh ngikutin berarti diikutin, bukan dihitung jumlahnya. Paham ya? Paham. Oke. Karena sudah paham, sudah speaking, kita lanjut ke materi. Oke. Filosofi pemikiran Ki-Hajar Dewantara. Nah, kita bisa lihat di sini. Di situ ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Ada yang pertama
menuntun atau among. Yang kedua, pendidikan ibarat petani. Yang ketiga, kodrat alam. Yang keempat, kodrat anak. Yang keempat, menghamba kepada anak. Yang kelima, kolaborasi trisentra pendidikan. Dan yang keenam adalah penanaman budi pekerti. Nah, inilah tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ada 6. Yang pertama kita bahas satu dulu. Menuntun atau among. Tahu Bapak Ibu menuntun itu apa? Coba apa? Bukan kita menuntun ayo Lin. Bukan ya. Jadi ini menuntun. Apa ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya menuntun di sini yaitu mengarahkan atau membantu, Ya. istilahnya seperti itu. Jadi menuntun anak atau mengarahkan anak atau membantu anak atau mendampingi. Ya, jadi mendampingi itu lebih kepada beriringan, bukan berada di depan atau di belakang, tetapi beriringan, seiringan. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Bu Yuli, kasih tepuk tangan dong. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Yuli tadi. Among atau menuntun adalah menuntun segala kodrat, ya, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi yang namanya menuntun itu, setiap anak itu kan punya kodratnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi anak itu dari lahir memang sudah punya kodrat alamnya masing-masing. Contoh, Bapak Ibu di sini jadi guru, itu apa yang menuntun guru? Yang menentukan guru, kamu harus jadi guru. Bukan ya? Itu karena kodrat alam yang sudah dari sana, dari lahir itu sudah, oh kamu nanti jadi guru, ya. Jadi guru di sini hanya menuntun, ini loh jalannya, gitu, ya, maksud ya. Jadi menuntun. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga sebagai anggota masyarakat. Karena kenapa? Anak nanti ketika sudah besar, dia akan terjun langsung ke masyarakat. Jadi di masyarakat dia nanti bisa berguna. Tuh, jadi menuntun atau sebagai among. Yang kedua, mendidik ibarat petani. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi mendidik itu sama aja dengan petani. Tahu petani? Biasanya apa yang ditanam petani itu? Padi, jagung, singkong, ya. Jadi ya di sini menuntun tumbuh atau kehidupan kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi gini, ya, guru itu diibaratkan sebagai petani, ya, guru itu diibaratkan sebagai petani, dan anak itu diibaratkan sebagai, ya, biji atau tumbuhan yang akan ditanam, ya. Jadi kalau kita lihat, kita punya biji bagus, kita tanam di tanah yang tandus, tanpa kita sirami, tumbuh apa enggak? Tumbuh apa enggak? Tidak kan ya? Jadi kenapa? Nah, petani itu memberikan pupuk, memberi atau disirami sehingga biji yang kecil itu tumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan subur. Begitu juga dengan anak. Anak ketika datang ke sekolah, ya, itu di sekolah itu dikasih ilmu sama gurunya, dituntun. Ini loh yang baik, nak. Ini loh yang benar. Jadi bukan datang ke sekolah sudah lepas, bukan gitu. Jadi guru itu menuntun juga sebagai ini, petani, ya, sebagai petani. Oke, kita lanjut yang ketiga, kodrat anak. Ya, kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka artinya apa? Adanya kemandirian dalam belajar, bermain dalam konteks lebih luas dan berkarya. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau
bermain itu jangan dimarah. Paham? Jadi kalau anak bermain itu jangan dimarah. Karena kenapa? Memang itu kodratnya anak. Oke, jadi yang tadi kodrat anak. Jadi anak kalau bermain jangan dimarah karena itu fasenya anak-anak untuk bermain. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat ada menghamba kepada anak. Ini tujuannya keempat. Pendidikan berpusat pada anak atau apa? Yang namanya apa? Berpusat kepada anak. Student center. Jadi berpusat pada anak adalah anak itu sekarang ya, bukan kamu harus gini, bukan. Jadi semuanya berpusat kepada anak, bukan teacher center, bukan guru lagi yang jadi ini. Jadi anak itu bisa mencari ilmu di mana saja. Oke, lanjut. Kolaborasi tri-sentral pendidikan. Jadi adanya kerjasama lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ini yang jadi pokok ya. Kemudian selanjutnya adalah penanaman budi pekerti. Adanya keselarasan cipta, itu pikiran, rasa, itu perasaan, kemudian ada karsa, kemauan, dan juga ada pekerti atau tindakan. Nah, ini adalah tujuan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut slide. Nah, sekarang kita lanjut ke ini. Apa itu budaya positif? Nah, ada yang tahu nggak budaya positif apa? Bapak Ibu coba. Jadi tangan. Coba. Siapa? Pembiasaan yang baik, bagus. Ada yang lain nggak? Kira-kira apa itu budaya positif? Ayo, ada yang lain nggak? Selain pembiasaan yang baik. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, ini ya pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar. Oke, nah budaya positif ini adalah budaya positif di sekolah ya, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi ini adalah budaya positif yang harus ya, yang ada di sekolah kita. Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Jadi ini yang harus kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Lanjut. Nah, ini akan kita bahas ya, ruang lingkup. Ruang lingkupnya ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, jadi seperti ini. Oke, paham ya? Ini yang kita bahas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu perubahan? Apa perubahan? Perubahan adalah sebuah proses berpindahnya Apa? titik ke titik yang lain. Oke, perubahan adalah yang dibilang Bu Septi tadi ya, dari titik satu ke titik yang lain. Lanjut. Nah, ini yang disebut perubahan paradigma. Yang atas, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ya. Jadi ini ya paradigmanya. Kita lanjut. Nah, ini sekarang kita akan main sebuah permainan.
Nah, judulnya cobalah buka. Ya, cobalah buka. Coba sekarang, ya. Sekarang yang Bu Nuri, coba Bu Nuri sama Bu Hersi sekarang. Nah, Bu Nuri, coba kita baca dulu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan ini. Ya, jadi ingat, menyimpan sesuatu yang berharga di sini. Kemudian Anda perlu menjaga benda itu, ya, sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B ini rekannya, ya, sampingnya nanti. Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan, ya, kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, mengherdik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, paham sampai sini? Paham. Jadi yang A itu dia mempunyai kepalan tangan ini yang isinya itu barang-barang berharga, ya. Dan yang B ini penasaran isinya apa sih yang di dalam kepalan tangan itu. Makanya yang B itu sekuat tenaga merayu, mengherdik, membujuk, bahkan sampai menawari orang uang untuk membuka ini tangan ini. Coba sekarang Bu Nuri kepalkan tangan. Bayangkan yang kamu kepala, yang ibu kepala ini adalah benda yang sangat berharga. Kemudian Bu Hersi membujuk sekuat tenaga agar Bu Nuri ini membuka kepala tangan ini. Yuk kita mulai coba. Memaksa boleh, mengiming-imingi boleh, mengherdik boleh. Ya, ayo silakan coba. Dikepal coba. Ya. Pokoknya bisa pakai kekerasan, bisa pakai halus, bisa pakai merayu, pokoknya sampai itu kebuka. Ya. Sambil ngomong Bu Esi biar Bu Nur itu bisa terpengaruh. Nah, ini ya, silakan pokoknya dirayu sampai dia membuka tangan. Nah, tetap tidak mau. Tetap tidak mau ya kan ya. Oke, sekarang kemudian di sini nanti kita lihat siapa yang menjadi kontrol A atau B. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini ya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Oke ya. Berikut ini adalah paparan Dr. William Blazer dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita bayangkan tadi dengan kepalan tangan, ya, kepalan tangan tadi. Nah, kepalan tangan tadi yang ngontrol siapa? Sekarang yang ngontrol diri sendiri. Bahkan dia iming-iming duit, diiming-iming makanan, nggak kebuka. Karena kenapa? Yang mengontrol adalah kita sendiri. Makanya di sini coba tadi yang posisi kontrol tadi, nah, yang satunya lagi, yang tadi yang mengepalkan tangan tadi. Nah ini, yang pertama ada, ini kita ibaratkan sebagai guru ya. Ilusi guru mengontrol murid. Guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, ya. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah murid itu sendiri, paham ya? Jadi yang bisa mengontrol kehidupan itu ya diri kita sendiri, murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Jadi kalau kita membuat anak itu bersalah, itu hanya ilusi, bayang-bayang, ya. Kemudian
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, itu hanya ilusi. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah dipaksa kan, kepala tangan dipaksa, nggak mau buka. Ya, jadi seperti itu tuh hanya ilusi. Lanjut. Nah, sekarang ini perubahan paradigma stimulus, respon, kontrol bisa kita mengontrol seseorang. Stimulus, respon sama teori kontrol. Ini ada dua metode ya. Yang pertama, realitas itu yang stimulus kontrol, stimulus respon. Kebutuhan kita sama. Bahwa stimulus itu bahwa semua kebutuhan itu sama kita ini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi yang dilihat orang itu sama semua. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita nggak akan bisa ya menyamakan pandangan kita sama pada orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau sesuai stimulus respon ya. Jadi perilaku buruk itu dilihat semua orang itu pasti sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya bisa apa enggak? Nggak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa? Tidak. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini kalau stimulus. Yang keduanya teori kontrol. Realitasnya atau kebutuhan kita berbeda. Ya, berbeda ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan orang-orang itu. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, yang A yang tetap mengontrol, jadi tidak B yang mengontrol. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini win-win solution kalau bahasanya. Lanjut. Nah, sekarang disiplin positif. Lanjut. Nah, apa itu disiplin positif? Ada yang tahu nggak? Apa itu disiplin positif? Atau disiplin aja lah. Apa sih disiplin itu? Ada yang tahu nggak? Biasanya terkait dengan batas sekolah. Iya, terus? Ya itu disiplin ya, datang tepat waktu, gitu ya, itu disiplin. Kita lanjut, coba lihat. Nah, bagaimana menciptakan disiplin positif dan memunculkan unsur instinktif pada siswa? Bagaimana? Di sini ada 3 nih. Hukuman, penghargaan, atau tindakan cara lain. Nah, kira-kira ada nggak di sini yang bisa digunakan untuk menumbuhkan disiplin pada anak? Ada nggak? Ya, Bu Yuli coba gimana? Baik, terima kasih. Di sini ada pilihannya ya Pak ya, yaitu hukuman, penghargaan, dan ataukah ada cara lain. Iya. Kalau menurut saya hukuman atau dan juga penghargaan itu menurut saya tidak dapat dilakukan untuk menumbuhkan disiplin, menciptakan ya. disiplin positif begitu Pak, karena ada beberapa hal yang memang terkait hukuman dan penghargaan itu akan menimbulkan efek yang berkelanjutan. Ya. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak bisa digunakan patokan untuk mendisiplinkan anak. Kemudian penghargaan. Nah, apalagi penghargaan. Jadi anak itu akan disiplin karena dia merasa, oh nanti saya dapat penghargaan, saya dapat imbalan. Nah itu. Atau ada cara lain, kita lanjut. Nah ini kata disiplin bisa dilihat di sini. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itulah alternatif terakhir kalau memang sudah mentok tidak ada cara. Tetapi masih ada tetapinya di situ ya. Ya, kalau perlu tidak digunakan. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah ya, nih, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah
harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Artinya apa? Disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri. Jadi itu dari intrinsik internal kita sendiri. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita minta bantuan sama orang lain juga bisa. Ya, oke, lanjut. Nah, disiplin positif di sini. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebijakan. Jadi ini ya disiplin positifnya ya. Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Nah, kita lihat di sini. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, Glaser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi. Jadi yang kita lakukan selama ini itu punya tujuan apa enggak? Punya ya. Jadi kita itu setiap melakukan apapun itu pasti mempunyai tujuan. Oke, kita bisa lihat situ. Bisa ada profil pelajar Pancasila. Ya, bisa lihat situ. Ini yang jadi sekarang ya, profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, identifikasi kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Ya, identifikasi apa identifikasi itu? Nah, kita bahas di sini. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kita bisa lihat di diagram ini. Nah, diagram ini ada berapa coba? Ada 5. Kita lihat dari yang tengah. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya, kita bahas satu persatu. Bertahan hidup. Nih, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Atau kalau dalam bahasa IPS adalah kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Ya, jadi ada kebutuhan rumah, kesehatan, dan juga makan. Ini yang kebutuhan dasar pokok manusia. Yang kedua kita lihat kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi hal yang wajar kalau manusia itu membutuhkan kasih dan sayang, karena itu adalah kebutuhan dasar dari manusia, sehingga orang itu akan merasa nyaman kalau diberi kasih sayang. Sama dengan murid kita, kalau kita beri kasih sayang di kelas atau di sekolah, dia akan rindu. Bahkan dia kalau mau nggak berangkat, waduh, iman ya kalau saya nggak berangkat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Jadi orang itu bebas tapi ada batasannya, bukan bebas close door gitu ya, bukan ya. Jadi ada batasannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kesenangan. Nih, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi wajar manusia itu kalau ketawa, wajar manusia itu mencari kesenangan, karena itu memang kebutuhan dasar dari manusia. Ketika kita sudah budek, nggak ada solusi, kita ketawa nggak apa-apa, ya. Tapi jangan di jalan ketawanya, jalan-jalan sambil ketawa, gitu ya. Jadi memang ini sudah kebutuhan dari manusia, ketawa, bahagia, menangis, itu memang sudah kebutuhan dari manusia. Yang terakhir adalah penguasaan. Nih, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita,
didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi manusia itu mempunyai yang namanya penguasaan, ya, penguasaan. Jadi ingin diakui, ingin diberi apa namanya ya, tanggapan atas pencapaiannya. Kita lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nih kita lihat di sini. Ini ada kejadian ini. Bu Ria, guru kelas 6 SD negeri bersinar, sedang bingung menghadapi muridnya yang bernama Agus yang selalu mengganggu temannya meminta bekal dengan paksa. Jika menjadi Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Nah sekarang bayangkan Bapak Ibu menjadi Bu Ria. Apa yang Bapak Ibu bayangkan untuk menghadapi si Agus ini? Coba, silakan. Apa? Jika saya menjadi Bu Ria, mungkin yang pertama kali yang akan saya lakukan itu adalah menanyakan alasan apa yang mendasari Agus itu selalu mengganggu temannya meminta bekal dengan paksa begitu. Mungkin itu Pak. Oke, ada yang lain nggak? Coba, Bu Nuri mungkin, Bu Sumi, Bu Narmi atau siapa? Coba, apa alasan? Apa yang Anda lakukan jika Anda itu menjadi Ibu Ria? Oke, kalau saya menjadi Bu Ria, saya akan bertanya juga seperti yang dikatakan Bu Yuli, yaitu tanya dengan siswa mendekati kenapa selalu meminta bekal dengan memaksa temannya. Terima kasih. Oke, jadi yang kita lakukan tentunya kita bukan ujuk-ujuk kamu ini, ya gitu ya, bukan seperti itu ya. Tapi kita menelusuri dulu dari misalnya mungkin dari rumah ibunya nggak sempet bikin bekal atau memang di rumah nggak ada beras, itu kan perlu kita telusuri. Bukan artinya kita langsung ngejudge kamu nggak pernah bawa kamu ini. Nah itu salah. Jadi harus kita telusuri dari dasarnya dulu, dari keluarganya dulu. Nah apa sih yang terjadi di keluarga itu kok anak Agus ini kok selalu meminta bekal paksa bekal temennya. Oke lanjut. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia yang bisa dilihat dari kasus Agus tadi. Ya, yang pertama, Agus lapar, tidak makan, tidak punya uang, orang tuanya tidak punya. Ini yang kita lihat ya, mungkin bayangan kita ya, mungkin Agus itu lapar atau tidak punya uang atau orang tuanya tidak punya. Nah, ini bisa kita bayangkan. Kemudian yang kedua, Agus bosan dengan bekal dari orang tua. Itu mungkin enggak? Bisa jadi ya, Agus itu bosan dengan bekalnya. Kemudian teman Agus guru lebih perhatian. Ya, seperti itu. Ya, Agus iseng suka melihat temannya kesal. Ya, kemudian dia merasa hebat karena temannya takut. Jadi apa di sini? Bisa berapa persepsi ya, mungkin Agus ini di rumah kurang perhatian makanya nyari perhatian di sekolah, mungkin orang tuanya memang nggak punya, atau mungkin Agus ini bosen sama bekalnya. Jadi kita tanya dulu alasannya kenapa, bukan kita langsung ngejudge kamu bukan seperti itu ya. Lanjut. Nah motivasi perilaku manusia nih. Nah, ini kita lihat motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini ada motivasi internal dan eksternal. Lanjut. Nah, ini kebutuhan akibat hukuman dan penghargaan. Ini kalau kita memberikan hukuman atau penghargaan kepada anak. Yang pertama, hukuman menyakitkan. Ya, kita memberi hukuman pada anak itu menyakitkan. Bahkan anak itu bisa dendam sampai dia selesai sekolah. Kemudian rasa sakit jangka panjang. Jadi ada rasa yang namanya dendam, ini dendam kesumat, nyimpen. Oh, awas untuk guru itu nanti. Nah, seperti itu.
kemudian membenci, kemudian menyakiti diri sendiri, bahkan kalau dia sampai, kan banyak kejadian sekarang ya, anak-anak seperti itu, kemudian merasa tidak dihargai dan bersalah, di sekolah tidak dihargai, di rumah kurang perhatian, kemudian penghargaan, ketergantungan. Jadi kalau kita memberi penghargaan itu membuat anak itu akan tergantung, kemudian merusak hubungan, kita akan merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas. Jadi dia hanya mau kreativitas kalau dia ada imbalan. Lanjut. Nah, hukuman atau konsekuensi nanti bisa dibaca ya. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung ia tidak banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sino menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan kelas, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno itu? Mengapa? Ada setuju nggak? Tidak ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Jadi dia disuruh ke depan, yaitu merupakan hukuman. Nah, itu yang nanti akan menjadikan cedera pada anak. Lanjut. Nah, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari meninggi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Dan seterusnya. Ya, bisa dibedakan hukuman sama konsekuensi. Oke, lanjut. Posisi kontrol guru. Lanjut. Ini yang kita bahas ya, kita sebagai guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Dari yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ini teman sebenarnya, N-nya ke bawah, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Ya, ini posisi kontrol sebagai seorang guru. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat di bawah situ. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan kita sebagai seorang guru. Ya, yang pertama, guru berbuat, menghukum, mengherdik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Kemudian teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur. Kemudian yang bagus itu yang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Makanya itu yang perlu kita kembangkan di 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol ya. Guru matematika wali menghafal Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat memasukkan belajar. Akhirnya dijakan ganti Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Ya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, atau kalau kalian tidak mengerjakan tugas tolong bantu ibu ya. Nanti Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Maka mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengontrol. Lanjut.
Nah ini posisi kontrol, lanjut. Nah kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Coba, siapa yang tahu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Ayo, siapa? Keyakinan kelas siapa yang tahu? Ya, Bu Septi silahkan. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang kemudian disepakati untuk dilaksanakan di dalam kelas terkait hal-hal yang karena diakibatkan karena mungkin di kelas itu awalnya tidak nyaman, kemudian disepakati sebuah sebuah kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh guru dan murid agar kondisi kelas itu dapat berjalan dengan baik, kemudian pembelajaran nyaman, anak bisa belajar dengan baik, kemudian nilai-nilai tersebut disepakati bersama dan diyakini sehingga itu tadi menjadi sebuah keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan gitu aja ya intinya ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal. Kemudian menurut Gosen, nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini yang namanya keyakinan kelas. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan? Kemudian di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas lebih mengarahkan seseorang dibandingkan dengan peraturan. Nah, sekarang coba, kenapa kok bukan peraturan? Kok harus keyakinan? Beda nggak sih peraturan sama keyakinan? Beda. Bedanya apa coba? Ayo, Bu Dwi, kira-kira apa bedanya keyakinan sama peraturan? Bu Yuli, coba Bu Yuli, apa itu peraturan? Apa itu keyakinan? Baik, di sini saya merasa peraturan itu lebih kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan begitu ya Pak ya. Ya, Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan dan sebagainya. Jadi kata-katanya lebih ke larangan begitu. Akan tetapi kalau keyakinan ini kata-katanya lebih positif begitu Pak menurut saya. Jadi misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian hadir tepat waktu seperti itu. Jadi akan lebih diyakini oleh anak-anak jika kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang positif seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang positif gitu ya. Jadi kalau peraturan itu seperti kayak kita tuh larangan ya itu ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Kesepakatan kelas tidak hanya peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Jadi kesepakatan antara guru dan siswa, bukan guru aja yang menginginkan, tapi guru sama siswa membuat kesepakatan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, ini diagram budaya positif. Kita bisa lihat. Nah, yang pertama kita lihat dari yang warna ungu. Itu adalah peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif sampai budaya positif. Jadi budaya positif itu lahir dari yang pertama peraturan kelas. Ya, setelah peraturan kelas baru menjadi keyakinan kelas. Seperti kata-kata tadi, menggunakan bahasa-bahasa yang bijaksana. Kemudian lingkungan positif. Jadi setelah sudah memiliki keyakinan kelas itu akan memiliki lingkungan yang positif. Jadi anak-anak sudah bisa. Kemudian timbullah yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini akan mencakup ke seluruh sekolahan. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini kata-kata peraturan keyakinan kelas.
selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan dia adalah tanggung jawab. Jadi kalau ketika kita meminjam buku itu ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, itu sama dengan kita menghormati orang lain, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Coba. Ini fotonya. Lanjut. Ini. Lanjut. Nah, ini. Jadi keyakinan ini sebenarnya coba kelasnya itu bisa di gitu. Kelas 6 harusnya. Ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, nilai kebajikan apakah yang muncul? Nah, itu bisa dilihat. Kemudian lanjut. Nah, sekarang coba lihat nih foto 2 ini. Foto 2 ini nilai kebajikan apakah yang muncul? Coba. Kira-kira. Coba, itu ada 2 foto. Kira-kira kebajikan apa yang muncul dari foto itu? Ya. Saya melihat di gambar pertama itu lebih kepada sopan santun, Ya, Pak. sopan Jadi, santun. ya, sopan santun kepada guru atau kepada orang yang lebih tua. Oke. Kemudian yang kedua itu menurut saya lebih kepada nilai ketakwaan, Pak. Jadi ketakwaan anak-anak terhadap kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bagus. Jadi yang pertama tadi adalah sopan santun, yang kedua adalah religi, gitu ya. Coba kita lihat. Teneng, ya. Nilai sopan santun dan nilai ketakwaan atau religi. Oke ya. Lanjut. Restitusi. Oke, terus. Nah, ini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, lebih fokus pada solusi dan memberikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi kalau kita lihat ada murid yang salah, itu bukan kita marahi, tapi harus kita restitusi, ya. Kita restitusi. Coba lanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi yang harus kita miliki. Yang pertama itu ya, itu ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita ada anak yang salah, kita dudukkan bareng, kita tanyakan dulu, menstabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kita tanya, tindakan kamu itu salah apa benar? Itu namanya memvalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan, ya seperti itu. Lanjut. 3 restitusi ini nanti bisa kita kembangkan atau kita terapkan di sekolah kita, ya. Jadi kalau kita lihat anak yang salah itu jangan dimarah dulu, kita dudukkan bersama, kita cari tahu masalahnya apa. Nah, namanya menstabilkan identitasnya, ya. Kita stabilkan dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, tindakanmu itu salah apa benar menurut kamu? Nah, kalau dia salah, Pak, tindakan saya atau tindakan saya salah, Bu. Kemudian kita menanyakan keyakinan, kira-kira untuk merubah itu gimana? Nanti dia akan mencari solusi sendiri. Iya, Pak, saya ini datang telat terus ke sekolah karena saya terlalu sering main game sampai larut pagi, gitu ya. Jadi nanti ditanyakan solusinya, menurutmu solusi yang bagus bagaimana agar kamu tidak telat? Saya mau tidak main lagi, Pak, sampai malam. Misalnya saya akan main sesuai dengan
keadaan saya. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Oke Bapak Ibu, dari atas sampai terakhir tadi yang saya tanyakan tadi, yang saya presentasikan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Cukup, sudah jelas ya? Ya, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya, budaya positif yang mungkin nanti bisa kita kembangkan di sekolah kita masing-masing, sekolah kita ya, sehingga kita bisa menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif. Oke ya, dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lehan, yang berbahagia calon guru penggerak angkatan 10 yang saya banggakan dan rekan-rekan saya Dewan Guru SD 1 Lehan yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan refleksi dan umpan balik terkait kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh CGP dari SD Negeri 1 Lehan, yaitu dengan adanya kegiatan diseminasi ini saya merasa sangat terbantu ya. Dengan peristiwa ini, dengan adanya momen diseminasi ini, saya merasa sangat terbantu, tergugah hati saya ya. Jadi pemikiran awal saya terkait paradigma belajar itu seperti apa itu kini sudah berubah begitu. Kemudian saya berterima kasih dengan adanya kegiatan ini, ruang lingkupnya luar biasa ya. Tadi ruang lingkupnya tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu Dewan Guru pun sama halnya dengan apa yang saya rasakan ya. Tentunya tentang paradigma belajar. Jadi mungkin dahulunya kita merasa bahwasanya anak itu adalah selembar kertas kosong, tapi ternyata sekarang kita sudah mengetahui bahwa anak itu adalah benih yang ditanam oleh petani. Jadi diibaratkan kita Dewan Guru ini adalah petani yang mampu memfasilitasi anak didik kita untuk menjadi yang terbaik atau versi terbaik dalam dirinya, begitu. Kemudian dalam disiplin positif itu menurut saya sangat perlu ditekankan pada kegiatan di sekolah, yang mana itu adalah penanaman nilai-nilai positif ya Bapak Ibu, dan itu memang wajib dilaksanakan di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam hal ini juga menggugah saya untuk mengoreksi diri. Seperti apakah diri saya sendiri sebelum saya menjadi sosok yang mampu memfasilitasi anak didik saya. Tentunya tentang kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kemudian juga tadi saya dapatkan materi tentang posisi kontrol guru. Oke. Jadi di situ tadi saya sudah banyak melihat ya. Mungkin dulu saya sebagai murid itu di kelas saya zaman dahulu itu posisi kontrol guru yang diambil oleh guru saya terdahulu itu bisa jadi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah begitu ya. Namun ternyata sekarang saya menyadari itu sudah tidak relevan untuk dilaksanakan di era pendidikan masa kini ya. Jadi yang lebih relevan setelah saya lihat-lihat tadi, oh ya, saya menyadari ternyata posisi kontrol sebagai manajer itu sangat relevan untuk kita tanamkan sebagai seorang guru. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keren sekali ya Ibu. Tadi saya
mendapatkan materi ini sangat-sangat terkesima ya tentang keyakinan kelas. Saya menyadari ternyata keyakinan kelas itu akan lebih mengena begitu menurut saya, yaitu bahasa saya mengena terhadap anak-anak karena itu dari anak dan untuk anak itu sendiri. Mereka yang buat, mereka yang meyakini, mereka yang melaksanakannya. Seperti itu. Keren. Dan saya juga sempat melihat di kelas beliau ya, itu sangat-sangat keren gitu. Jadi menurut saya tindakan yang akan saya lakukan nanti setelah ini, saya ingin untuk bisa menerapkan hal itu di kelas saya. Kemudian kegiatan segitiga restitusi. Nah, ini sangat-sangat melekat ya Bapak Ibu karena di kita ini sebagai guru, apalagi di SD ya, itu tentu ada hal-hal yang memang bersinggungan begitu. Mungkin anak-anak didik kita banyak ada beberapa yang melakukan kesalahan atau apa. Nah, ini ternyata selama ini kita menanganinya kurang tepat dan dengan adanya segitiga restitusi ini sangat-sangat membantu saya untuk memecahkan masalah anak didik saya ketika ada hal-hal yang memang perlu untuk diselesaikan begitu. Misalkan ada suatu permasalahan, mungkin saya bisa melaksanakannya dengan segitiga restitusi tersebut, memecahkan masalah dengan cara tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk umpan baliknya, saya sangat termotivasi dengan adanya kegiatan diseminasi ini ya Bapak Ibu. Saya berharap kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan dan akan terus membantu kami sosok guru untuk dapat mengupgrade pengetahuan kami ya, untuk menjadi guru yang lebih baik lagi untuk dapat membersamai anak didik kami. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.